Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li ifadata wal istifada wa tadhakkura tadhkira wa naf'a wal intifa' wal hasanata masuk kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسرار الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang keberapa? 14. Yang ke 15. Makalah yang ke-15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahikuhu uqiba bi asyri uqubatin. Barang siapa yang banyak tertawanya, maka dia akan mendapatkan 10 hukuman, akan mengalami 10 hal. Orang yang banyak tertawa, berarti kalau sedikit itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu terlalu banyak tertawa. Orang yang terlalu banyak tertawa, dia akan memperoleh 10 hukuman. Apa itu 10 hukuman? Yang pertama, awaluha yamutu qalbuhu, akan mati hatinya. Apa sih bahayanya hati mati? Hati mati itu tidak bisa merasakan apa-apa. Misalnya dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa, dia tidak merasakan sakit hatinya. Itu namanya hatinya mati. Dia mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan mau'idhah, tidak merasa dia itu sedang mendapatkan sesuatu yang baik. Hatinya susah untuk merasa bersalah. Hatinya itu ketika telinganya mendengarkan Al-Quran, sulit untuk meneteskan air mata. Kemudian susah untuk mengingat-ingat dosa. Itu tanda-tanda itu hatinya mati. Kalau di dalam versi kitab Al-Hikam itu, termasuk tanda hati itu mati, kita tidak menyesal ketika tertinggal melakukan hal yang baik, dan kita juga tidak menyesal ketika melakukan dosa. Itu tanda hati yang mati. Dan salah satu penyebabnya banyak tertawa. Itu akhirnya hatinya mati. Dikatakan dalam sebuah makalah, dhahkatul mu'min ghaflatun min qalbih. Tertawanya seorang mukmin itu salah satu bentuk kelalaian dari hatinya. Berarti orang itu kalau tertawa itu tanda bahwa hatinya lagi lalai, lagi lupa. Maka yang tidak boleh itu bukan tertawa, yang tidak boleh itu banyak tertawa, karena itu bisa menyebabkan hatinya mati. Yang kedua, wa yadhhabul ma'u min wajhi, akan hilang air wajahnya. Tahu air wajah? Wajah itu punya air tersendiri. Itu kalau air wajah itu hilang, orang itu ngelihat wajahnya itu tidak nyaman. Tapi kalau air wajahnya itu ada, orang itu kelihatan berwibawa. Yang ngelihat wajahnya itu senang walaupun orangnya biasa. Hatinya itu damai, hatinya itu tenang. Itu kalau ada air wajah di dalam wajahnya itu, ada air wajahnya di dalam wajahnya itu. Tapi itu bisa menjadi hilang ketika orang banyak tertawa. Akan hilang air wajahnya. Air wajah itu gampangannya itu aura.
tahu aura ya. Kadang-kadang orang itu aura itu tidak bisa dibuat-buat. Aura itu alami. Kadang-kadang orang itu datang ke orang-orang pintar paranormal untuk biar wajahnya itu terlihat menarik, aura wajahnya itu dipasang biar menarik banyak laki-laki gitu. Itu tidak alami, sehingga itu ada kadaluarsanya, tidak setiap saat. Tapi kalau cahaya wajah, aura wajah yang alami disebabkan karena wudu, banyaknya ibadah dan sebagainya, itu alami dan tidak ada kadaluarsanya, tanpa make up, tanpa skincare, bukan screenshot ya. Itu alami gitu. Itu namanya aura. Maka yang bisa menghilangkan air wajah diantaranya terlalu banyak tertawa. Maka dikatakan oleh Rasulullah, iyyaka wa kasratadz dhahik fa innahu yumitul qalba. Takutlah kamu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa menjadikan hati mati. Wa yadhhabu binuril wajhi, dan bisa menghilangkan cahaya yang ada di wajah. Saya sendiri pernah ngelihat ada orang itu berkulit hitam, tapi ngelihatnya adem, damai, nyaman, tenang. Kadang ada juga orang berkulit putih, orangnya juga rupawan, dia tampan atau cantik, tapi kok rasanya di dalam hati itu beda. Itu namanya air wajah, itu namanya aura kalau dalam bahasa Indonesianya. Itu bisa hilang kalau terlalu banyak ketawa. Mungkin asalnya itu aura wajahnya itu anggap saja 100, karena sering ketawa rontok sedikit sehingga tidak ada air wajahnya. Jadi orang itu ngelihat tidak bisa mengingatkan orang untuk ingat kepada Allah, tidak bisa mengingatkan orang untuk zikir. Sebagian orang, saya pernah melihat orangnya tidak ngomong apa-apa, tidak mauidhah, tidak ceramah, tidak menyampaikan ilmu, tahaddus bin nikmah. Kadang saya itu ngelihatnya tiba-tiba langsung nangis. Itu berarti air wajahnya itu kuat, itu air wajahnya itu besar, auranya itu kuat, magnetnya kuat, sampai saya ngelihat saja itu kadang bisa nangis. Ada sebagian orang-orang tertentu begitu. Itu berarti air wajahnya itu kuat, tidak hilang. Kok bisa? Karena sedikit tertawa diantaranya. Itu yang kedua. Orang yang banyak tertawa bisa menghilangkan air wajahnya, bisa menghilangkan cahaya yang ada di wajahnya, bisa menghilangkan aura yang ada di wajahnya. Ketiga, wa yasmutu bihi syaitan. Orang yang banyak tertawa itu bisa menyebabkan setan itu senang. Setan itu kalau senang berarti tanda tidak bagus. Setan itu kalau susah berarti tanda bagus. Contoh diantaranya, kalau setan itu paling susah itu, setan iblis paling susah itu ketika manusia meminta kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Qasama dhuhri, ibarat hadisnya itu, redaksi hadisnya, qasama dhuhri, ini remuk punggungku, itu hanya sekedar simbol, hanya sekedar gambaran bahwa paling tidak suka iblis itu, paling sedih, setan itu paling sedih kalau ada orang minta husnul khotimah. Itu berarti bagus. Tapi kalau ada iblis, setan itu senang, itu tanda tidak bagus. Di antaranya yang menjadikan iblis, setan itu senang kalau manusia banyak tertawa. Kenapa? Ya tadi itu akan menyebabkan banyak hal tadi itu. Di antaranya matinya hati, aura wajahnya hilang, cahaya wajahnya hilang, dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, menjadikan setan senang, gembira. Setan sesuatu yang menyesatkan. Kalau ada yang menyesatkan itu namanya setan.
pernah ada cerita daerah luar Jawa. Makanya apa-apa itu konsultasi sama orang berilmu, sama orang-orang soleh. Pernah ada di luar Jawa, ada orang punya anak kembar, dikasih nama yang pertama Tony, yang kedua Tini. Ditanya sama salah satu orang yang alim, ini kok namanya unik, namanya antik ini. Kata orang tuanya, ini ada di dalam Al-Quran, ini jangan sembarangan. Ini namanya ada di dalam Al-Quran. Mana ada Al-Quran nama Tony dan nama Tini? Ada. Coba kamu lihat di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitoni. Nah itu Tony. Ada kan? Ada. Padahal diambil dari asyaitoni. Nah ini yang tin ini apa ada di dalam Al-Quran? Ada juga. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini. Padahal artinya sama-sama syaitan. Syaitoni artinya syaitan satu, syayatini artinya banyak setan. Berarti anaknya setan-setan. Nah, makanya kalau urusan hal-hal yang seperti itu termasuk nama itu lebih bagusnya jangan cari di Google atau buat sendiri, lebih baik konsultasi sama orang soleh. Tadi malam ada salah satu alumni pondok sini datang ke rumah, dia lagi sakit, baru melahirkan sekitar 1 bulan lebih. Terus saya tanya, nama anaknya siapa? Ahmad Devan. Devan artinya. Tak tanya, artinya apa Devan? Nggak tahu. Padahal kalau dari versi bahasa Arab, Devan kan tidak ada, adanya Dafan atau Dufin atau Divan. Pakai kan tidak ada apa imalah kan. Kalau Dafan artinya kan dikuburkan, itu orang menguburkan, dikuburkan, tidak bagus. Akhirnya saya kasih saran, gimana kalau saya ganti namanya? Dia mau, ya sudah tak ganti. Kebetulan lahirnya sama seperti saya, hari Senin Wage. Tak ganti Ahmad Albi Musofa. Artinya apa? Ahmad Albi Musofa. Albi itu kolbi, cuma bahasanya orang Mesir. Albi itu artinya hatiku. Musofa itu yang dibersihkan. Hati yang dibersihkan, hatiku yang semoga dibersihkan oleh Allah. Itu kalau orang hatinya sudah bersih, insya Allah semua itu baik. Mengucapnya, bertindaknya itu semuanya baik. Kayaknya seperti itu ya kurang bagus kalau asal-asalan. Nama itu penting, jangan sembarangan. Apalagi dikasih nama Tony dan Tini, jangan, karena ada di dalam Al-Quran. Tidak sekalian kasih nama iblis saja, kan ada di dalam Al-Quran itu. Tidak semua yang ada di dalam Al-Quran bisa dipakai, tapi ada aturan pakainya. Yang keempat, orang yang banyak tertawa akan menyebabkan wa yaghdabu alaihi rahman, Allah akan murka kepada orang itu. Kalau kita dimarahi sama orang yang ada di atas kita, baik itu gurunya, orang tuanya, bosnya, atau siapanya, kita pasti ketakutan. Kita pasti tidak tenang. Apalagi yang memarahi, yang memurkai adalah Allah. Gimana nasib hidup kita kalau Allah sudah murka? Maka itu hati-hati, jangan terlalu banyak tertawa. Harus digarisbawahi, bukan tidak boleh tertawa. Yang tidak boleh itu banyak tertawa. Lawan katanya banyak apa? Sedikit. Berarti kalau sedikit tidak apa-apa, akan dimurkai oleh Allah. Yang kelima, wa yunaqashu bihi yaumal qiyamah. Orang tersebut akan dimunaqasyah. Tahu munaqasyah?
Munaqashah itu ditanya dengan detail, dihisab dengan hisab yang panjang kalau orang banyak tertawa. Munaqashah itu bahasanya orang-orang pesantren itu. Munaqashah itu semacam ujian, kayak ujian skripsi, ujian tesis, ditanya, ini menyampaikan materi, tanya lagi, itu namanya munaqashah itu. Ditanya secara detail, dihisab dengan hisab yang cukup berat. Itu kalau orang banyak tertawa, maka dia akan dihisab, dimunaqashah, interogasi. Jadi kayak pemeriksaan di bandara begitu, sudah ditanya ini, tanya itu, sampai lama baru dia lulus untuk keluar dari situ. Maka itu gambaran orang yang banyak tertawa nanti pada hari kiamat, maka dia akan diberatkan hisabnya. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, man nukisal hisab udzib. Orang itu kalau hisabnya diberatkan, maka itu tanda bahwa nanti dia akan disiksa oleh Allah. Maka di antara cara agar kita tidak banyak dihisab oleh Allah, yaitu tidak memperbanyak tertawa. Yang keberapa? Yang keenam. Wa yu'ridu anhun nabiyya. Wa yu'ridu anhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Nabi pada hari kiamat akan berpaling, akan tidak peduli, akan tidak memperhatikan kepada orang yang banyak ketawa. Dibiarkan oleh Rasulullah, tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, tidak diurusi, tidak ngurus. Sudah. Orang itu kalau banyak tertawa tidak diurus, tidak diperhatikan oleh Rasulullah pada hari kiamat. Berpaling Rasulullah itu. Yu'ridu anhu. Rasulullah itu berpaling dari orang yang banyak tertawa. Yang ketujuh, betul. Wa tal'anuhul malaikah. Malaikat akan melaknat kepada orang yang banyak tertawa. Malaikat akan melaknat kepada orang yang banyak tertawa. Sama seperti seorang istri yang pada waktu malam hari menjadikan suaminya marah, maka malaikat akan melaknat istri itu sampai waktu pagi. Itu dilaknat oleh malaikat, tanda bahwa Allah juga tidak ridho, tanda bahwa dia melakukan hal yang akan mendapatkan dosa. Itu dilaknat oleh malaikat. Yang ke-8, wa yubghiduhu ahlus samawat. Orang tersebut akan dibenci oleh penduduk-penduduk langit. Penduduk langit, ya malaikat, itu akan membenci kepada orang-orang yang banyak tertawa. Apakah cukup hanya penduduk langit? Bukan. Ternyata wal aradin. Yang ke-9, dia akan dibenci oleh penduduk-penduduk yang ada di bumi. Kalau orang itu banyak tertawa. Oh, ini jadi satu ini. Penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, wa yansa kulla syai'in. Dia akan lupa terhadap segala sesuatu. Artinya orang yang banyak ketawa itu lebih potensi untuk lupa itu lebih banyak dibanding orang yang sedikit tertawa. Terutama orang-orang yang sedang hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan nadom-nadom, misalkan Alfiyah, Imriti, atau hafalan-hafalan yang lain, misalkan hafalan hadis arba'in dan sebagainya. Tapi dia tiap harinya sering ketawa, susah itu. Cepat lupa terhadap hafalannya, lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau dia manusia, sehingga dia tidak bisa memposisikan dia sebagai manusia, bahwa manusia tugasnya
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gampang lupa itu kalau orang banyak tertawa. Coba lihat orang yang ingatannya kuat itu. Apa dia tiap harinya sering ketawa? Kira-kira dari pengamatan sekilas yang ada di sekitar, orang yang ingatannya kuat, kira-kira orangnya sering ketawa apa enggak? Kira-kira dari pengamatan sekitar. Enggak, jarang tertawa tapi enggak langsung banyak ketawa tiap hari harus ada ketawa, enggak. Yang ke-10, wa yaftadihu, Allah akan membuka auratnya, membuka aibnya pada hari kiamat. Itu kalau orang banyak tertawa. Gak usah pada hari kiamat, di dunia saja kalau aib kita dibuka sama Allah, betapa malunya kita. Apalagi pada hari kiamat di mana kita disaksikan oleh orang seluruh dunia. Kemudian aib kita dibuka oleh Allah, betapa malunya kita pada saat itu. Tapi malu di situ bukan cuma sekedar malu, itu tanda bahwa ada hal yang akan membahayakan kepada kita, karena dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun harus banyak tertawa, jangan sampai menyebabkan tertawa yang menyebabkan kita berdusta, karena itu penyakitnya tertawa begitu. Kalau kemarin kita belajar Wasailul Usul, Syama'ilir Rasul, Rasulullah memang tertawa, tapi wala yaqulu illa haqqo. Rasulullah tidak berkata kecuali yang benaran. Biasanya orang yang menyebabkan orang tertawa itu kadang-kadang itu bohong. Semisal contohnya kayak ngeprank itu juga. Misalkan kamu begini, uang kamu hilang 1 juta, terus dia bilang tapi bohong, itu kan juga mengarah kepada dusta gitu. Maka kalau dari versi syarah Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul, di antara akibat yang akan ditimbulkan dari banyaknya tertawa, pertama, hatinya keras. Yang kedua, bisa menyibukkan orang, melalaikan orang dari berzikir kepada Allah. Orang banyak ketawa kan, masa iya dia zikir? Enggak kan? Dia lupa untuk zikir kepada Allah. Yang ketiga, wa anil fikri fi muhimmatid din. Dia tidak ada waktu untuk memikirkan sebenarnya apa sih yang penting yang harus saya lakukan dalam hidup ini, terutama dalam hal urusan agama. Tidak sempat karena terlalu sering ketawa. Dia tidak sempat mikir gimana sholat saya sudah sah apa enggak, ilmu saya sudah cukup apa tidak, ibadah saya gimana, bakti saya kepada orang tua gimana. Tidak sempat mikir begitu. Kenapa? Karena terlalu banyak tertawa. Yang keempat, lebih sering menyakiti orang lain. Orang banyak ketawa itu. Betapa banyak orang yang asalnya akrab, karena terlalu over ketawanya, terlalu over bercanda, akhirnya ada yang tersinggung. Ada tidak seperti itu? Ada. Padahal itu niatnya tidak serius, itu niatnya bercanda, tapi dia merasa tersinggung. Orang itu ada batasnya itu. Disakiti itu kadang-kadang tidak kuat walaupun temannya sendiri, akhirnya jadi menyakitkan orang lain. Akhirnya ketika sudah menyakitkan orang lain, timbullah permusuhan, kebencian, dan juga diantaranya di sini akibat yang ditimbulkan dari banyak tertawa, menurunkan wibawa. Yang tidak boleh di sini fal ifratu fihi manhiyun anhu, berlebihan yang tidak boleh itu. Apa-apa yang berlebihan tidak bagus, termasuk tertawa berlebihan, termasuk banyak tertawa itu tidak bagus. Tapi kalau tertawanya ada batasan yang diperbolehkan, yaitu ketika
tidak ada unsur-unsur yang tadi disebutkan, tidak nyakiti orang, tidak berdusta, dia tetap berzikir kepada Allah, tetap memikirkan hal-hal yang penting dalam hal urusan agama, atau untuk menyenangkan orang yang lagi sedih, itu juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi tujuannya itu tergantung niatnya masing-masing. Maka itu nanti akan timbul apakah ini baik atau tidak baik. Karena bisa jadi baik ketika tujuannya baik, bisa jadi tidak baik ketika tujuannya tidak baik. Itu 10 hal yang akan diterima bagi orang yang banyak tertakwa. Insyaallah nanti makalah yang ke-16 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau tanya. Ada? Tidak ada? Ya, silakan. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.